Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, kelas 5A, apa kabarnya? Alhamdulillah. Baik, Hatinya tetap semangat. Allahu Akbar. luar biasa. Oke, selanjutnya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan ketua kelasnya maju. Boleh sini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni Ilman warzuqni. fahman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ketua yang sudah memimpin doa. Baik, selanjutnya anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke materi pelajaran hari ini mengenai iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelumnya kita sudah belajar tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Al-Mumin apa artinya? Maha mematikan, bagus. Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad. Baik, sekarang kita masuk ke pelajaran hari ini, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum ini Bapak lanjutkan, sebelum kita belajar di sekolah ini, Bapak yakin mungkin ada menerima informasi pelajaran di luar sekolah. Oke, coba dulu yang sudah tahu sebelum belajar ini, tapi dia sudah tahu berapa kitab yang diturunkan oleh Allah. Berapa? 4. Lanjut. Baik anak-anak sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mampu anak-anak sekalian nanti apa itu maksudnya atau arti dari iman kepada kita Allah. Tahu artinya. Kemudian apa dalil atau tentang perintah beriman kepada kita Allah itu apa dalilnya? Dari mana sumbernya? Lalu mampu menyebutkan 4 kitab-kitab Allah dan nabi-nabi yang menerimanya. Kemudian apa saja ajaran-ajaran kitab-kitab dalam kitab suci yang diturunkan oleh Allah tersebut. Dan terakhir, anak-anak sekalian nanti setelah pembelajaran ini mampu untuk menampilkan. Itu insya Allah semuanya tampil satu-satu. Nah, baik anak-anak sekalian, kita lanjut. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Kalau iman saja apa artinya? Apa arti iman? Percaya, bagus. Lalu pengertian iman kepada Allah adalah meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul. Untuk apa diturunkan kitab-kitab kepada para nabi dan rasul? Untuk pedoman bagi umat manusia, sebagai pedoman kehidupan manusia. Nah, itu pengertiannya. Lalu perintah kita beriman kepada kitab itu dari mana kita peroleh? Dari mana sumbernya? Dari mana? Tengok slide layar, dari mana itu? Quran surah An-Nisa ayat 136. Siapa yang berani yang mau coba membaca ayat itu? Coba paling lancar betul ngaji di sini. Dina, coba
Dari situ aja baca. Auzubillah. Rasulihi ya. Lanjut. Baik, teman sekalian, itu salah satu teman kita sudah membaca. Terima kasih kepada Nina. Kita ucapkan terima kasih dan kasih tepuk tangan semua. Cukup. Nah, sekarang Bapak coba baca, kalian dengarkan baik. Tolong dengar hurufnya, barisnya, hukum-hukum tajwidnya. Baik, oke? Dengarkan baik. Surah An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Sadaqallahul azim. Baik, anak-anak sekalian, sekarang itu dalilnya, sumbernya surah. Ingat ini perintah agar kita beriman kepada kitab Allah. Allah jelaskan di dalam surah apa tadi? An-Nisa ayat 136. Sekarang coba anak-anak sekalian baca arti dari ayat yang dibaca tadi. Baca sama-sama aja. 1, 2, 3. Perintah Allah dalam ayat ini supaya kita tetap beriman kepada kitab-kitab Allah. Lanjut. Nah, ini nama-nama kitabnya. Berapa kitab yang diturunkan oleh Allah jumlahnya? 4. Coba dibaca 1,
Kemudian, ini nama-nama Rasul yang menerima kitab tersebut. Yang diterima oleh Nabi Musa itu apa kitab? Yang diterima oleh Daud? Nabi Isa? Nabi Muhammad? Bagus. Ini coba kita pahami dari Taurat itu. Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa. Di mana daerahnya? Daerah Israel dan Mesir. Kapan turunnya? SM itu apa? Sebelum bahasa apa? Bahasa Ibrani. Ini Zabur lagi. Kepada siapa diturunkan tadi? Kapan turunnya? Kapan itu menunjukkan waktu. Berarti pada abad ke-10 sebelum Injil lagi diturunkan kepada Nabi Isa. Abad ke-berapa? Di mana? Di Yerusalem. Kabar selamat, pelajaran yang baru atau kabar terakhir keempat, Al-Quran. Pada siapa diturunkan? Kapan? Ketika Rasulullah atau Nabi Muhammad itu menerima wahyu, peristiwa turunnya Al-Quran itu disebut apa? Disebut apa? Turunnya Al-Quran itu dikenal dengan sebutan Nuzulul Quran. Diterima ketika Nabi Muhammad sewaktu mengapa deh? Sedang mengapa Nabi Muhammad? Berkhalwat di Gua Hira. Khalwat itu apa? Apa artinya khalwat? Menyendiri. Nabi itu menyendiri di Gua Hira. Umur berapa Nabi Muhammad itu menerima wahyu pertama? 40. Umur 40 tahun. Kitab-kitab Allah itu Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran yang 4 macam itu isinya adalah membawa ajaran-ajaran terpuji pertama kepada Allah. Apa gambar itu, apa yang kamu pahami? Berarti sholat itu bentuk ajaran terpuji kepada Allah. Berarti kalau orang yang sholat itu dipuji sama Allah. Nah, kemudian terpuji untuk ajaran dalam kitab 4 tadi itu kepada sesama manusia juga terpuji. Apa contoh sikap kita terpuji? Apa yang kamu pahami? Apa? Suka membantu, saling tolong menolong, menghargai. Itu apa yang kamu tengok tuh? Ada anak jatuh dari sepeda. Yang gambar yang satu lagi bersedekah. Ada orang di pinggir jalan minta sedekah, kita kasih. Itu bentuk ajaran terpuji dalam kitab 4 tersebut. Lanjut. Kepada tumbuhan, hewan, siapa yang sering melempar kucing di rumah? Ada nak lempar kucing? Boleh nak kita menganiaya walaupun hewan? Baik, gambar di bawah. Siapa yang sering melakukan apa nih? Menanam pohon, menanam bunga, menyiraminya. Itu bentuk ajaran terpuji dalam. Siapa yang pernah nanam bunga? Nyiramnya? Kalau kita baca Quran, sholat, itu untuk orang lain atau untuk kita sendiri-sendiri?
Itu yang di sampingnya ada yang mengaji, ada yang suka menulis atau belajar lah. Habis. Sekian, terima kasih. Tugas selanjutnya ini kelompok sudah Bapak atur tadi menurut barisan mejanya. Dengar apa-apa dulu, perintah untuk diskusi. Kelompok diskusi, kelompok diskusi kelompok ya. Kelompok 1 ini ada selebaran, nanti Bapak kasih ke masing-masing kelompok, tolong diisi. Apakah semuanya menulis, Pak? Tidak. Kamu percayakan saja di antara 3 orang itu dalam kelompok kita percayakan, tunjuk disepakati siapa yang menulisnya. Oke? Nah, ini kelompok Abu Bakar, sebab nama kelompoknya, kelompok diskusinya Bapak ambil dari nama sahabat dan istri Nabi. Kalau perempuan nanti tidak mungkin Abu Bakar. Nah, ini Umar bin Khattab. Ini kelompok istri Nabi Khadijah. Ini kelompok anaknya Fatimah. Anaknya kecil-kecil nih. Tugas pertama, silakan ditulis nama kelompok. Nama anggota kelompok. Baik anak-anak sekalian, setelah ditulis nama kelompoknya, tengok situ di kolom yang Bapak kasih itu di kertas itu ada kan nomornya 1 sampai 4 tuh. Berarti 1 sampai 4 itu apa kira-kira tuh? Nama kitab. Di kolom kedua itu nama kitabnya. Lalu di kolom berikutnya siapa nama-nama nabi penerimanya. Ya, nabi Rasul sama saja. Kemudian tempat atau tahunnya diturunkan. Dan yang terakhir itu ajaran dalam kitab dan contohnya. Apa ajaran dalam kitab itu beserta contoh. Nah, selama berdiskusi Bapak kasih waktu sampai jam 10 lewat 10. Nah, gimana? Kelompok yang hampir selesai? Ya segera. Nah, baik, waktunya habis. Berarti karena ada evaluasi setelah ini, ada tampilan, jadi Bapak silakan ketua kelompoknya maju. Baca assalamualaikum. Setelah itu sampaikan saya dari kelompok, namanya apa kelompoknya, anggota itu dan hasil kelompok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini fokus dengan saya dari kelompok Abu Bakar, ketua kelompok Rafa Maranu Tagalog, anggota Hadid Mugafal, Muhammad Fatih, Yofal Pratama. Hasil diskusi, nama kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, nama Rasul penerima, Musa, Daud, Isa, Muhammad. Tempat atau tahun diturunkan, jilid kursinya. Kelompok yang lain coba perhatikan. 12 pasal. Asik, ke depan maju lagi. Artinya, ke depan maju. Daerah Yerusalem. Daerah Yerusalem. Kota Mekah ke 7. Ajaran dalam kitab dan hadisnya saling tolong menolong.
Lanjut. Yang kelompok Umar, sudah siap? Silakan. Belum. Kelompok Khadijah, depan dulu. Ya, silakan ketuanya. Ya. Kelompok. Nah, ini hadir di mana ke depan? Nah, kalau Pak Tampil, kalau ada di depan kita tengok harga ikut. Ya. Baca salam, sampaikan saya kelompok namanya apa, ketua saya. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok saya Khadijah, ketua kelompok saya saya, anggota saya ya. Baik, terima kasih kepada kelompok Khadijah. Nah, teman-teman sekalian, karena kita ada 4 kelompok, perwakilan laki-laki 1, perempuan 1. Yang 2 ini Bapak lihat masih hampir sama semuanya, bedanya tadi ada penyampaian. Baik, yang kelompok Umar dan Fatimah kumpulkan saja kertasnya. Ya, kumpulkan. Baik, selanjutnya anak-anak sekalian, kita evaluasi. Setelah evaluasi secara tertulis dulu. Nah, baik, sebelum evaluasi Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anak sekalian, kepada kelompok diskusi yang sudah Bapak atur tadi, sudah Bapak simpulkan. Semoga kedepannya anak-anak sekalian semakin bisa kerjasama dalam tim kelompok. Oke, untuk kita semua takbir. Setelah membaca buku, kemudian ada diskusi, kemudian ada lagi penjelasan tadi sudah anak-anak sekalian dengarkan. Sekarang Bapak minta evaluasi LKS-nya ditutup, disimpan. Ini kertas ini saja langsung di sini isinya. Kamu baca soal pilihan ganda ABCD langsung dilingkar di sini. Nanti dikumpulkan kembali. Soalnya 5. Di sini di kertas ini ada nama, nanti jangan lupa tulis namanya. Nah, sekarang langsung, waktunya masih ada. Tulis nama, isi, lingkari langsung di situ. Nah, ya nih, nah. Itu kalau misi itu tidak ada kelompok lagi, itu pribadi. Ya. Siapa atau siap? Jangan siap berapa orang? 2, 3 baru. Yang sebanyak. Tahan dulu.
semua? Bapak. Yang barisan ini dasar. Belum, jangan angkat apa dulu. Tas belum selesai, masih ada lagi. Nah, sini. Kalau udah siap, sini. Kumpulkan. Nama lengkap namanya sudah? Bapak. Terima kasih. Nama jangan lupa dan nama. Oke. Si Aceng sudah. Nah, sudah siap semua ya? Ya. Alhamdulillah. 5 soal 5 menit selesai oleh anda sekalian. Hebat. Diskusi alhamdulillah selesai. Evaluasi soal dengan ada 5 soal selesai oleh anda sekalian. Sekarang sesuai kembali ke tujuan kita pembelajaran tadi akan ditampilkan hafalan nama kitab dan nabi penerimanya. Oke? Siap? Siap. Belum ada yang menanam tas, kita belum pulang, masih ada waktu. Nah, langsung saja. Siapa yang duluan? Atau Bapak tunjuk aja berdiri aja. Dari sinilah, Adik. Ya. Langsung saja nama kitab dan rasul penerimanya itu. Ya, dengar ini dulu. Bapak kasih caranya gini. Nama-nama kitab dan rasul penerimanya. 1, 2, 3, 4 selesai. Oke? Nah, langsung aja. Tanpa salam. Nama-nama kitab dan nabi penerima. Bagus, silakan duduk. Lanjut. Si Hazik. Ya, tengok ke sana. Dengarkan dari yang lain. Nah. Baca. Nama-nama keras suaranya. Nama-nama kitab dan nabi Penerimanya. penerimanya. Taurat, Nabi Musa, Zabur, Nabi Daud, Injil, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Oke, Fatia. Di situ, kita taruh di situ. Nah. Kalian dengar ya. Nah, baik, terima kasih. Bagus. Lanjut, Aceng. Nah, coba perhatikan yang lain. Nah, baik, bagus. Silakan lanjut, Dina. Suaranya keras. Jangan kedengaran. Nama-nama kitab beserta nabi yang menerimanya. 1. Kitab Taurat. Kitab Taurat penerimanya Nabi Musa. Kitab Zabur adalah Nabi Daud. Kitab Injil adalah Nabi Isa. Kitab Al-Quran adalah Nabi Muhammad. Bagus, silakan duduk. Lanjut, Sofira. Bagus. Lanjut, Eka Putra. Ya. Nama-nama kitab beserta nabi yang menerimanya. 1. Taurat, Nabi Musa, Zabur, Nabi Daud, Injil, Nabi Isa, Quran, Nabi Muhammad. Lanjut, Rafa. Bagus. Nama-nama kitab
banget. Nabi Daud, Injil Nabi Isa, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagus, pakai treng. Lanjut, Fatih. Alhamdulillah 5 menit selesai ini semua. Ya, ayo. Nama-nama kita udah ada Nabi dan semuanya. Satu Nabi. Kitab Taurat Nabi Musa, kitab Zabur Nabi Daud, kitab Injil Nabi Isa, kitab Al-Quran Nabi Muhammad. Bagus, lanjut, Fatih. Ada dulu Nabi. Lanjut, Izatul Jannah. Bagus. Oke, semuanya bagus. Lanjut terakhir, Hazira. Di penentu ini terakhir nih. Nama-nama kitab Nabi dan penerimaannya. Taurat Nabi Isa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa. Bagus sekali semuanya untuk kita semua. Yang pertama Bapak kasih jempol. Bagus sekali semuanya sudah hafal. Alhamdulillah. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Baik, Bapak sangat senang sekali anak-anak sekalian menguasai materi hari ini. Kita ke kesimpulan pembelajaran kita. Yang pertama, sama-sama kita simpulkan ini. Iman kepada kitab Allah itu apa tadi maksudnya? Meyakini bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul. Tujuannya untuk menjadi pedoman bagi umat manusia. Kedua, perintah beriman kepada kitab Allah itu dari dalam Al-Quran surat apa? Nah, 136 An-Nisa. Yang ketiga, nama-nama nabi penerimanya. 1. Langsung, ini aja biar simple. Nama kitabnya sebut nama nabinya. 1.